Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 26 Mei tahun 2024 adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 4 ayat 32 sampai 34 dilanjutkan dengan ayat 39 sampai 40. Dalam perjalanan di padang gurun, Musa berkata kepada bangsa Israel, "Cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu sebelum engkau ada, sejak saat Allah menciptakan manusia di atas bumi, apakah pernah terjadi sesuatu yang demikian besar, atau apakah pernah terdengar sesuatu seperti ini? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara Allah yang bersabda dari tengah-tengah api, seperti yang kau dengar dan engkau tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa lain dengan cobaan, dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tanda yang kuat dan lengan yang perkasa, dan dengan kedahsyatan yang besar, seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir, di depan matamu? Sebab itu, ketahuilah pada hari ini, dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah di langit, di atas dan di bumi di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baiklah keadaanmu dan keadaan anak-anakmu di kemudian hari. Maka engkau akan hidup lama di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 8 ayat 14 sampai 17. Saudara-saudara terkasih, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu, kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti kita juga ahli waris, yakni ahli waris Allah sama seperti Kristus. Artinya, jika kita menderita bersama dengan Dia,
kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 28 ayat 16 sampai 20. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Setelah Yesus Kristus bangkit dari alam maut dan naik ke sorga, para rasul dan umat Kristiani perdana sungguh yakin bahwa Yesus Kristus adalah Putra Allah. Kemudian kita merayakan Hari Raya Pentakosta, yaitu turunnya Roh Kudus, yakni Roh Allah sendiri. Dengan demikian, iman kita mendapatkan pewahyuan dari Allah sendiri bahwa Allah adalah Bapa yang mengutus Yesus Kristus Putranya dan Roh Kudus yang berasal dari Bapa dan Putra. Maka orang-orang Kristiani, baik Katolik maupun denominasi Kristen, mengetahui bahwa Allah adalah Tritunggal karena mendapatkan pewahyuan atau pemberitahuan dari Allah sendiri. Pewahyuan dalam bahasa Latinnya adalah revelatio, dan kata ini berasal dari kata re dan velum atau revelum yang artinya membuka, penutup, atau menyingkapnya. Revelasi artinya Allah berkenan menyingkapkan dirinya untuk dikenali oleh manusia, dan Allah berkenan menyatakan bahwa dirinya adalah Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi. Allah Putra yang datang ke dunia menjadi manusia untuk menebus umat manusia. Dan Allah Roh Kudus yang membimbing dan menyertai perjalanan gereja sepanjang sejarahnya. Karunia Roh Kudus dicurahkan untuk menuntun para pemimpin gereja dan seluruh umat beriman untuk dapat memahami ajaran Kristus. Tuhan Yesus sendiri mengatakan, "Bila Roh Kudus datang, Ia akan mengingatkan kamu semua yang telah kuajarkan kepadamu."
Saudara-saudari yang terkasih, dari bacaan kitab suci yang kita dengar hari ini, pertama Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Allah itu ada dan Ia sungguh nyata dan menyertai umat Israel dengan tanda-tanda mujizat yang mengherankan di Mesir. Tuhan Allah itulah yang menciptakan langit dan bumi dan manusia serta segala isi dunia ini. Dialah yang harus disembah oleh umat Israel karena tidak ada ilah-ilah yang lain atau dewa-dewi penguasa lain selain Allah sendiri. Dan dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus, kita diingatkan bahwa ketika kita dibaptis, kita sudah menjadi anak Allah dan mendapat karunia Roh Kudus. Anugerah Roh Kudus itulah yang membuat kita dapat menyapa Allah dengan sebutan Aba ya Bapa, sebuah sapaan penuh keakraban dan kehangatan sebagai seorang anak kepada Bapanya. Identitas atau jati diri kita sebagai orang Katolik atau orang Kristiani adalah sebagai anak-anak Allah Bapa di dalam Sang Putra melalui Roh Kudus. Betapa luhur dan mulia martabat kita ini yang kita terima sebagai berkat kemurahan dan belas kasih Allah semata-mata. Saudara-saudariku terkasih, dalam Injil secara jelas dinyatakan bahwa Allah adalah Tritunggal yang Maha Kudus, dan dalam nama Tritunggal itulah hendaknya segala bangsa diberitakan Injil dan dibaptis. Tuhan Yesus yang bangkit mengatakan, "Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka untuk melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Betapa indahnya perintah Tuhan Yesus itu. Betapa jelas dan wajib dilakukan oleh para murid Yesus supaya semua bangsa mengenal berita Injil. Kita bersyukur bahwa kita diperkenankan menjadi murid-Nya dan kita diutus untuk mewartakan Injil kepada segala bangsa melalui kesaksian hidup kita setiap hari. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.